order by SD. Kita pilih 3D. Nah, jadi kalau kita ganti ke bulan Februari, datanya akan berubah. Halo semua, bersama saya Abdul Kaisa. Hari ini adalah tentang profesional dan efektivitas. Bagaimana cara membuat dashboard Google Sheet interaktif yang dapat digunakan untuk menampilkan laporan data kita. Kenapa Google Sheet? Karena Google Sheet dapat diakses dengan berbagai macam perangkat, smartphone, tablet, maupun laptop, menggunakan iOS, Windows, Mac, ataupun Ubuntu. Kita dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun selama kita terkoneksi dengan internet. Tidak hanya itu, kita pun dapat mengatur aksesnya. Apakah file Google Sheet nanti hanya bisa diakses oleh kita saja, oleh orang atau organisasi tertentu, atau secara umum oleh seluruh orang atau setiap orang yang memiliki tautannya. Lantas, data apa yang dimaksud? Berbagai macam data. Baik data produksi, pesanan, penjualan, pembelian, stok barang, sales, keuangan, absensi, ledger nilai, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan menggunakan data absensi kehadiran. Di dalamnya terdapat beberapa kolom dari tanggal, tahun, bulan, ID, nama, unit, jam masuk, telat, dan seterusnya. Data ini pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan data kalian. Kita lihat di sini sampelnya, dashboard interaktifnya. Kita bisa men-sortir atau memfilter datanya. Misalkan kita ingin menampilkan data di bulan Januari. Untuk unit SMP, kita ganti menjadi unit SD. Maka akan menyesuaikan dari segi tampilannya seperti ini, jumlah kehadirannya, ketepatan waktu, status masuk, maupun nanti di sini ada mapnya. Datanya pun berubah. Di sini untuk jenjang SD ada Ahmad, Isa, dan Muhammad. Kalau kita ganti ke bulan Februari, datanya akan berubah. Akan lebih banyak karena di bulan Februari datanya lebih banyak. Pun kalau kita ganti di sini menjadi unitnya menjadi SMP, maka datanya pun akan berubah. Nah, inilah interaktifnya. Sekarang langsung aja kita mulai gimana sih cara membuatnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus sudah punya data dulu nih. Datanya kita buat rapi, kalau bisa di baris 1 kita cantumkan judul datanya apa, rapih ke kanan. Setelah kita punya datanya, kita buat sheet baru. Di sini saya buat sheet baru, lalu saya berikan nama dashboard. Kemudian kita harus menentukan terlebih dahulu data filter yang kita mau. Nah, di sini sekalian saya rapikan kop suratnya atau headernya, biar nanti bisa langsung kita print out. Print outnya sudah rapi. Kita buat dulu sebentar untuk headernya. Kita berikan di sini datanya, kemudian namanya, warnanya kita sesuaikan. Misalkan di sini laporan absensi kehadiran karyawan. Lalu di bawahnya kita berikan keterangan sekolah kita bersama. Kita bisa menggunakan fitur ini, pen format, untuk menyamakan format tulisannya. Nah, kita perlu menentukan terlebih dahulu filter yang mau kita gunakan. Jadi dari data kita ini nanti, data apa yang akan kita jadikan sebagai filter. Untuk kali ini, di data ini, saya akan menjadikan data bulan dan juga
unit sebagai data filternya. Nah, nanti kalian tinggal sesuaikan data yang kalian inginkan sebagai filternya apa. Maka saya tulis di sini bulan, tahunnya 2022. Kemudian di sininya saya tuliskan unit. Nah, kita bold, kita rapikan posisinya ke tengah. Baik. Kalau kita sudah menentukan variabel apa, maka kita masukkan dulu data-data bulan ini. Biar datanya ini adalah pasti mengambil dari sini, maka kita menggunakan fungsi atau fitur data validation. Bisa kita klik kanan di kolom yang ingin kita gunakan. Kita klik kanan lalu kita pilih data validation, atau kita juga bisa memilih data validation dari menu data lalu pilih data validation. Lalu kita klik ini, kemudian kita tentukan area yang ingin kita gunakan data validationnya. Di sini saya akan menuliskan data absensi C2 sampai dengan C. Nah, jadi sini akan satu baris semuanya ya, seluruhnya akan masuk. Kita klik save. Nah, maka yang terjadi di sini hanya memunculkan data-data yang ada di sumber sheet data kita. Kemudian unitnya juga sama. Kita bisa copy paste, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita ganti di range-nya. Data validation, tadi data validation-nya untuk unit ada di kolom F, maka di sini kita ganti kolomnya menjadi F. Kita klik OK, save, maka nanti di sini akan muncul data-data yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita masuk rumus query-nya. Rumus query-nya di sini kita tentukan. Nah, untuk memasukkan rumus query, kita pun harus menentukan data apa saja yang ingin kita tampilkan. Karena dalam laporan tentunya tidak semua data kita tampilkan. Kita pilih data apa saja yang mau kita cantumkan. Di sini saya memilih tanggal, ID, nama, jam masuk, telat, status masuk, jumlah masuk, dan lokasi masuk. Kita harus hafal nih, dia ada di kode apa saja. Di sini ada di kode A, di kode D atau kolomnya ya, A, D, kemudian E, F, terus H, I, K, HIK. Ya, ini data-data yang ingin saya tampilkan. Nah, maka A, D, E, F, H, I, K. Kalau kita sudah tahu data apa saja yang ingin kita tampilkan, kita langsung masukkan rumus query-nya. Gimana sih, apa sih rumus query? Tenang saja, kita coba kerjakan bersama di sini. Kita klik sama dengan, kita tulis query, lalu kita masukkan datanya. Area data yang kita ambil, maka kita pilih dari sini ke semua paling kanan, terus di sininya kita hilangkan duanya, maka akan langsung masuk sampai bawah datanya. Kemudian di sini ada keterangan query-nya, datanya apa saja yang ingin kita tampilkan, maka kita masukkan di sini. Kita awali dengan tanda petik, kita pilih select. Nah, disinilah kita harus menentukan, misalkan data apa saja yang tadi kita ingin munculkan, kolom apa saja. Tadi saya milih A, D, E, G, H, I, Z, K. Wah, cukup banyak ya. Saya copy paste dulu biar langsung. Saya masukkan di sini select A, D, E, G, H, I, Z, K. Kemudian untuk menampilkan si filternya kita tulis where bulan. Nah, kita lihat lagi ke sini. Bulannya itu C, di kolom C. Maka di sini kita pilih where C sama dengan, kita masukkan tanda petik 1, petik 2, N.
Kita pilih tadi datanya di A, B, C4. C4. Lalu kita ulangi yang sama. Dan kemudian tanda petik. Dan petik 1. Selanjutnya filternya juga kita mau masukin dari sini unitnya. Maka kita masukkan di sini N. Unitnya itu ada di kolom E. F, di kolom F. Maka NF sama dengan, ini kita copy paste aja ya. Kita copy paste NF sama dengan dari sini I4. Jadi kita ganti sini I4. Kemudian kita mau nanti datanya itu ngurut berdasarkan nama. Kita lihat dulu di sini, namanya itu E. Maka kita pilih di sini order by E ascending. Jadi dari A ke Z ya, alfabetnya. Kemudian kita akhiri dengan 1. 1 ini maksudnya kita ambil juga nama kolom atasnya. Kalau misalkan langsung datanya aja kita bisa pilih 0, tapi di sini saya masukkan 1. Sebelum kita masuk 1, kita harus kasih dulu tutup kurung di tanda petik ya, nutupin dari select sini, nutup seperti ini, lalu kita enter. Nah, sudah masuk datanya ya. Kenapa masih kosong? Karena di sini belum saya pilih. Saya coba pilih misalkan Januari, kemudian unitnya kita pilih SD. Datanya akan langsung masuk. Sekarang kita rapikan ini. Kita tengahkan semuanya. Kita ganti warnanya biru. Putih, lalu kita kasih warna biru di sini. Kita kasih bold. Kita kasih wrap biar ke bawah. Lalu kita tengahkan. Sudah. Kemudian data-datanya ini biar lebih rapih. Kita coba begitupun di sini masuk telat PDR jumlah masuk kita ketengahkan semua. Nah, untuk yang ininya biar tidak muncul kita pilih clip. Oke. Tapi ininya kita biarkan wrap dulu. Nah, sudah rapi datanya, sudah cukup. Ini sudah interaktif, kita ganti ke Maret. Datanya berubah tanggalnya. Kita ganti unitnya, maka datanya pun otomatis berubah. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita bisa merapikan dulu tampilannya ya. Jadi bagaimana kita merapikan tampilannya? Kita bisa ke view, kita pilih show, terus kita hilangkan checklist di grid lines, maka akan hilang garis-garisnya. Kemudian kita pilih di sini, kita select, di sini, kita kasih garis ya. Jadi kita klik ini, kita shift kanan, kemudian kita select shift control terus ke bawah. Lalu kita kasih bordersnya, tengahnya, warnanya kita coba kasih warna abu-abu ya, biar lebih nggak kelihatan data banget ya. Kita klik tengah, maka sudah siap data tampilannya. Kita kalau coba kontrol, kita lihat printoutnya. Jadi kan laporannya jadi bisa dilihat secara online, bisa juga kita print ya. Kita pilih potret, nah tampilannya akan seperti ini, rapi ya. Oke, kita back dulu, kita cancel. Di sini saya agak kecilkan, begitupun di bagian sini. Terus di sininya kita hilangkan, kita select.
Kita klik shift, lalu kita klik control, lalu ke kanan, lalu kita klik kanan, kemudian kita delete. Nah, datanya fokus di sini. Selanjutnya yang kita lakukan tinggal membuat yang namanya chart. Nah, kalau di sini sampelnya ada beberapa chart, jumlah kehadiran, ketepatan waktu, status masuk, dan juga di sini ada mapping ya, geo. Bagaimana caranya? Yang kita lakukan adalah kita pilih dulu datanya, maka dari sini ke sini, terus kita select sampai bawah, seperti tadi, klik shift, control, tekan ke bawah, langsung ke bawah aja ya, sampai bawah banget, karena datanya bisa berbeda-beda nanti setiap filternya berubah. Lalu kita masuk insert, kita pilih chart. Nah, nanti akan ada setelah kita pilih chart, ini masih loading. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita tinggal pilih. Pertama kita mau kolomnya yang kolom chart ya. Nah, datanya masih banyak banget. Kita maunya data apa? Kita harus menentukan dulu. Misalkan yang mau adalah di bawahnya ini nama-namanya. Maka ini kita delete semua. Di sini kita klik delete, remove all series. Nah, baru kita pilih di sini contreng dulu use row 6 as headers. Jadi nanti si tanggal ini nggak masuk ke data. Kemudian kita pilih nama. Nah, lalu kita pilih aggregate. Jadi dia langsung ngitung. Yakub masuknya berapa kali, Yunus masuk berapa kali, Yusuf masuk berapa kali. Terus data kehadirannya kita ambil dari jumlah masuk dari H. Maka di sini kita pilih jumlah masuk. Nah, biar nanti muncul berapa sih angkanya, kita ke customize. Itu ada di series. Lalu kita kasih di sini data labels. Nah, muncul. Jadi Yakub masuk 31, Yunus 31, sedangkan Yusuf cuma 30. Nah, seperti itu. Lalu kita kasih coba judul ya di atasnya. Maka kita masuknya ke customize lagi. Kita masuk, kita pilih. Dia ada di chart and exist titles. Kita kasih namanya misalkan jumlah kehadiran. Kita tengahkan fontnya kayaknya kebesaran ya. Kita kecilkan ke 14. Kita kasih bold, warnanya kita kasih warna biru biar sesuai dengan template-nya. Sudah. Terus kita coba perbagus lagi ya. Di sini kita bisa pilih di customize chart style-nya, kita hilangkan background colors-nya, none. Terus chat border-nya juga kita hilangkan. Oke. Kemudian kita bisa juga buatnya 3D. Nah, sudah selesai data yang pertama. Ini bisa kita kecilkan. Ini bisa fleksibel ya, penaruhan lokasi posisinya. Bisa kita simpan di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi di sini saya ingin buat dengan template seperti ini karena nanti akan sangat mudah untuk print out-nya. Jadi datanya bisa interaktif, dilihat secara online. Pun ketika kamu di print out, tampilannya akan menjadi rapih satu halaman. Nah, seperti ini. Jadi saya pengen buatnya di atas. Untuk itu kita lihat butuh beberapa kasih space. Di sini mulai 26 ya. Maka kita masukkan di sini sampai ke 25. Kita klik kanan, insert 20 rows above. Nah, terus kita hilangkan deh warnanya. Oke. Jadi ini chart yang pertama sudah jadi ya, jumlah kehadiran. Selanjutnya kita mau buat chart yang lain.
Di sini variabelnya ketepatan waktu, tepat waktu atau telat. Kita langsung saja dari sini kita pilih copy chart. Sudah kita klik copy chart, kita Ctrl V, maka muncul di sini. Kemudian kita gantilah di sini chart, kita ganti chart type-nya menjadi ini misalkan. Nah, cuma kan yang di sini bukan nama yang kita mau ya, tapi lebih ke kehadirannya, statusnya. Maka kita pilih status masuk. Kemudian di sini kita delete, remove. Nah, maka kelihatan status masuknya. Oh, sebentar. Saya ingin menunjukkannya bukan status masuk, tapi ketelatannya. Jadi yang telat berapa persen? Nah, tepat waktunya 40,9%, sedangkan yang telat 59,1%. Nah, dari data ini biasanya telat itu yang merah ya. Nah, kita bisa ganti. Di sini kita klik 2 kali, kita pilih warnanya merah. Kemudian di sininya malah yang tepat waktu kita kasih warna biru. Oke. Jumlah kehadirannya kita ganti menjadi ketepatan waktu. Ketepatan waktu kita ganti di sini menjadi ketepatan waktu. Setelah itu kita juga bisa munculin tadi ya, kita ganti di sininya background colornya udah none. Sudah, kita pilih 3D. Nah, jadi seperti ini. Kita rapihkan posisinya. Ini kelihatannya masih bisa diperbesar. Kita perbesar. Ini juga masih bisa kita perbesar. Ya, seperti ini. Dua data sudah ada ya, 2 grafiknya. Kita tinggal buat 2 grafik lagi. Di sini saya menggunakan contoh status masuk dan juga geo. Jadi kita pilih ke dashboard, sama kita lakukan copy lagi di sini, copy chart. Kemudian kita Ctrl V. Selanjutnya kita ganti chartnya, kita pilih edit chart, kita ganti ke dari kolom chart ke bar. Nah, kita pilih bar. Sekarang apa nih yang kita munculkan? Tadi jumlah kehadiran sudah, ketepatan waktu sudah, baru kita masukkan status masuk. Di sini kita ganti menjadi status masuk. Selanjutnya kita buat yang terakhir. Ini belum kita buat 3D ya. Kita buat dulu 3D. Kita masuk ke sini chart style, kita contreng 3D-nya, terus judulnya kita sesuaikan menjadi status masuk. Status masuk. Oke, sudah. Ini kita naikkan sedikit biar ini bisa pas. Yang terakhir kita buat geochart. Nah, sama, kita klik copy di sini, lalu kita Ctrl V. Selanjutnya kita klik 2 kali. Kita ganti di setupnya, chart type-nya menjadi, nah di sini ada map geochart. Oke. Jadi dari mana dia mengambil data ini? Kita lihat di sini. Status masuk kita ambil lokasi masuk. Nah, jadi kan di sini ada koordinat lokasi masuk ya. Nah, dia langsung menemukannya, jadi menampilkannya langsung seperti ini. Sudah, datanya sudah selesai, tinggal kita ganti-ganti sesuai dengan data yang kita punya. Misalkan mau menunjukkan data di bulan Juni, di unit apa, kita ganti di sini. Maka dia akan berubah otomatis. Kemudian kalau kita mau buat printout-nya,
dengan sangat mudah. Kita tinggal kontrol. Biar datanya ini, kan ini masih banyak kosong di bawah ya, biar nggak ngeprint semua, kita bisa select data yang mau kita print, misalkan dari sini ke atas sampai sini. Kita klik Ctrl P, kemudian di sininya kita pilih. Kalau kita pilih semuanya, maka dia akan mengeprint semua halaman sampai bawah, dan itu 183 halaman. Sedangkan kita ingin hanya mengeprint yang ada datanya aja, maka kita klik di sini, kita ganti jadi selected cells. Nah, cuma 3 halaman. Di sini sudah benar potret ukuran kertasnya, lalu kita sini pilih fit to width ya, jadi benar-benar ke lebarnya dipasin, lalu kita print. Nah, untuk printannya nanti bisa ke PDF atau kita pilih printer yang mau kita gunakan. Nah, di sini kita pilih printernya, atau kalau mau ke PDF klik save as PDF. Nah, ini masih kurang rapi nih ya, yang untuk 2 data ini, 2 kolomnya nanti kita rapikan lagi. Artinya nggak kelihatan di sini karena tadi kita hilangkan bordernya, jadi nggak kelihatan. Kita tinggal sesuaikan lagi di sini. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Untuk dashboardnya sudah selesai, sudah bisa kita gunakan. Jadi insya Allah sangat simpel sekali. Yang kita butuhkan hanya data yang rapih, kemudian kita masukkan rumus query, dan masukkan chart. Akan jadi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ke chart si GeoChart ini sangat terbatas sekali ya. Tampilannya sangat sederhana sekali. Jadi untuk menampilkan lokasi ini kita bisa menggunakan, akan lebih efektif kalau kita menggunakan Google Data Studio. Ini saya berikan contoh gambarannya ya. Kalau di Google Data Studio, si lokasinya itu akan sangat jelas. Di sini kita lihat ke bawah. Nah, kita perbesar ya. Jadi kelihatan titik-titiknya sesuai dengan koordinasi dengan data yang kita punya. Nih, jadi ada yang absen dari Jakarta kebanyakan, tersebar di beberapa titik, ada yang absen dari Cirebon, Tasikmalaya, dan seterusnya. Jadi lebih akurat kalau menggunakan map Google di Google Data Studio. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan tuliskan pertanyaan, komentar, atau saran untuk konten selanjutnya di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video serupa. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.